Kamu pernah ada di sana, di tengah badai kata-kata. Tuduhan tajam berterbangan seperti pecahan kaca. Mereka berteriak, membujuk, menuntut jawaban. Tapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu memilih keheningan. Bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu telah menemukan senjata yang lebih kuat. Keheningan itu terasa berat di udara, padat, nyata, hampir bisa kamu sentuh. Orang lain menjadi gelisah. Mereka terbiasa dengan reaksi, dengan pertengkaran. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kekosongan ini. Kenapa kamu diam saja? Mereka bertanya. Suara mereka pecah, dipenuhi kepanikan yang tersembunyi. Di dalam kepalamu, badai juga berkecamuk. Tapi di luar, kamu adalah ketenangan itu sendiri. Sebuah patung pualam di tengah gempa bumi. Ini bukan kelemahan. Ini adalah kontrol. Kontrol atas dirimu dan secara tak terduga kontrol atas situasi. Mari kita bedah psikologi di baliknya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita mendambakan koneksi, validasi, dan reaksi. Keheningan, terutama dalam konflik, merampas semua itu. Ini adalah penolakan sosial dalam bentuknya yang paling murni. Otak kita menafsirkan penolakan ini sama seperti rasa sakit fisik. Area yang sama di korteks cingulata anterior menyala. Sakitnya ditolak, sakitnya diabaikan. Ini adalah rasa sakit yang primal. Keheninganmu menciptakan sebuah vakum. Kekosongan naratif dan pikiran manusia benci kekosongan. Jadi mereka mulai mengisinya dengan asumsi terburuk mereka, dengan ketakutan mereka, dengan rasa bersalah mereka sendiri. Apakah dia marah? Apakah aku sudah keterlaluan? Apa yang dia rencanakan? Kamu tidak mengatakan apa-apa, namun pikiran mereka berteriak. Kamu telah memindahkan medan perang dari luar ke dalam pikiran mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi. Kamu menggunakan prinsip reaktansi psikologis. Ketika kebebasan seseorang untuk memilih diancam, mereka akan bereaksi dengan cara yang berlawanan untuk menegaskan kembali kebebasan mereka. Kamu menolak untuk terlibat. Kamu mengambil kebebasan mereka untuk bertengkar. Jadi mereka berjuang lebih keras, menjadi lebih tidak rasional untuk mendapatkannya kembali. Dalam prosesnya mereka seringkali mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Mereka menunjukkan kartu mereka. Mereka menunjukkan kelemahan mereka. Bayangkan seorang wanita bernama Elara. Dia seorang arsitek junior, brilian tapi pendiam. Dalam rapat penting, atasannya, seorang pria karismatik bernama Markus, mempresentasikan ide Elara sebagai miliknya. Kata-kata pujian untuk Markus terdengar seperti tamparan bagi Elara. Kemarahan membara di dalam dirinya. Nalurinya adalah berteriak, membongkar kebohongan itu. Tapi dia teringat sesuatu, kekuatan dari jeda yang strategis. Jadi ketika pimpinan tertinggi bertanya, ada pendapat lain, Elara hanya diam. Bukan diam yang malu-malu, bukan diam yang kalah, tapi diam yang penuh makna, berat, menantang. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Kegelisahan mulai menyebar di ruangan itu. Orang-orang saling melirik. Markus yang tadinya percaya diri mulai berkeringat. Keheningan Elara adalah cermin dan di dalamnya dia melihat penipuannya. Akhirnya pimpinan tertinggi, seorang wanita tua dengan mata tajam, memecah keheningan. Elara, proyek ini memiliki gayamu. Jelaskan pemikiranmu. Elara tidak perlu menuduh. Keheningannya telah memaksa semua orang untuk melihat kebenaran yang sudah ada di sana. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa melepaskan satu panah pun. Dia membiarkan lawannya mengalahkan dirinya sendiri. Inilah kebenaran yang harus kamu pahami. Diam bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang. Ruang bagi lawan bicaramu untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri. Dengan gema dari kata-kata kasar mereka. Dan ruang bagimu. Ruang untuk berpikir, bukan hanya bereaksi. Ruang untuk mengamati. Dalam diam, kamu bisa melihat topeng mereka retak. Kamu bisa mendengar kebenaran di balik kebisingan. Orang yang terbiasa mengontrol narasi dengan volume dan agresi menjadi lumpuh oleh keheninganmu. Senjata mereka adalah kebisingan. Dan di medan perangmu yang sunyi, senjata itu tidak berguna. Namun, gunakan kekuatan ini dengan bijak. Ada perbedaan tipis antara pertahanan diri yang kuat dan hukuman yang kejam. Menggunakan keheningan untuk melindungi batinmu adalah kebijaksanaan. Menggunakannya untuk menyiksa seseorang secara emosional adalah kenali perbedaannya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menetralkan. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk berhenti disakiti. Lain kali saat kamu berada di tengah badai, jangan mencoba berteriak lebih keras dari angin. Cukup diam, biarkan keheninganmu berbicara. Biarkan ia menjadi perisai yang tidak bisa ditembus. Biarkan ia menjadi cermin yang tidak bisa mereka pecahkan. Di dunia yang dipenuhi kebisingan dan kekacauan, keheningan bukanlah ketiadaan. Itu adalah pernyataan.